Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Novita, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tulang Bawang Barat, akan melakukan coaching untuk supervisi akademik dengan rekan sejawat saya, Ibu Eni Supriyantini. Selamat pagi Ibu Eni. Pagi Bu Dwi. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, baik Ibu. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Jadi tujuan praobservasi kegiatan kita adalah mengetahui persiapan Ibu dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Selain itu juga tujuan observasi kita ini adalah meningkatkan kompetensi Ibu dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam kegiatan observasi Bu. Tujuan pembelajaran yang akan saya capai di sini yaitu tentang mengidentifikasi bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban warga negara dan menunjukkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ibu, itu tadi tujuan pembelajarannya ya Bu. Ya. Selanjutnya area pengembangan yang akan Ibu lakukan. Area pengembangan yang akan saya lakukan di sini yaitu tentang keterampilan. Di sini diharapkan peserta didik mampu menunjukkan sikap baik dalam berelasi dan berkomunikasi dalam aktivitas di sekolah dan di rumah, serta mampu menghormati perbedaan yang ada. Baik, jadi pengembangannya dalam segi keterampilannya ya Ibu. Ya. Lalu strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan dalam kegiatan pembelajaran nanti Bu. Strategi pembelajaran yang akan saya terapkan pada pembelajaran nanti yaitu berbentuk tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa ya Bu ya. Baiklah Ibu, terima kasih atas jawabannya. Jadi kegiatan praobservasi kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan bertemu lagi dalam kegiatan observasi. Kira-kira Ibu siap hanya hari apa Ibu? Saya siap insya Allah hari Senin tanggal 14 Oktober 2024. Senin ya Bu ya, Iya. tanggal 14 Oktober nanti kita akan melakukan kegiatan observasi. Iya. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, jeng jeng jeng. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan belum? Sudah. Tadi yang berangkat sekolah pamit dengan bapak ibunya di rumah siapa? Saya. Tadi ketika waktu mau berangkat sekolah pamit dan cium tangan bapak ibunya siapa? Saya. Nah, itu artinya anak-anak sudah mengerti apa yang harus dilakukan sebelum anak-anak berangkat sekolah. Ketika anak-anak pamit dengan bapak ibunya, pamit dengan cium tangan bapak ibunya, artinya doa dari kedua orang tua anak-anak menyertai anak-anak untuk belajar di sekolah. Anak-anak mudah untuk menerima dan memahami materi yang akan disampaikan oleh ibu guru di sekolah. Nah, seperti biasa, yuk kita semua cek kesiapan belajar kita. Anak-anak cek loker meja masing-masing. Kira-kira masih ada sampah tidak? Ada? Alhamdulillah sudah bersih semua. Mudah-mudahan kegiatan belajar kita pada hari ini berjalan nyaman karena kondisi sudah bersih semua. Yuk, agar kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini berjalan dengan lancar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk pimpin berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Muhammadin nabiyya wa rasulah
ya, akan Ibu absen. Kira-kira coba tengok kanan kiri anak-anak semua. Apakah ada yang kurang dari teman-teman semua? Lengkap, Bu. Lengkap? Lengkap. Tepuk semangat. Sebelum masuk pada materi pada pagi hari ini, kita ingat kembali yuk materi apa yang sudah pernah Ibu sampaikan pada minggu yang lalu. Saya, Bu. Ya, Seli. Nilai dan makna Pancasila. Iya, tentang nilai dan makna Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban sebagai warga negara dan dapat menunjukkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Ibu akan membagikan soal yang harus anak-anak kerjakan. Siap? Kerjakan sendiri-sendiri ya. Dengan suara Ibu tepuk 1 kali. Yang dengan suara Ibu tepuk 2 kali. Yang dengan suara Ibu tunjuk Bu Eni. Karena Bu Eni perlu diperhatikan. Yuk, sebelum masuk materi, kita bernyanyi profil pelajar Pancasila. Tapi posisi anak-anak berdiri. Yuk, berdiri semua yuk. Kaki belakang ya. Ya, bukan belakang. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, dilihat di layar proyektor dulu. Kita mulai materi kita hak, norma dan kewajiban. Nah, sekarang kita lihat apa yang disebut dengan norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok ataupun warga komunitas. Artinya di sini semua warga, baik yang dalam komunitas maupun di dalam negara, itu wajib mentaati aturan yang sudah berlaku. Itu yang dinamakan dengan norma. Norma adalah aturan ataupun peraturan yang harus ditaati oleh warga negara. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis norma. Nah, kalau kita lihat jenis-jenis norma, itu ada 4 norma, ya. Yang pertama disebut sebagai norma kesopanan, yang kedua disebut norma agama, yang ketiga disebut norma kesusilaan, dan yang keempat disebut norma norma hukum. Berarti anak-anak fokus. Bu Eni yang kurang fokus. Ada berapa jenis norma anak-anak? 4. Apa saja? Norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, norma hukum. Nah, itu 4 jenis norma. Nah, dari keempat jenis norma, apabila warga negara melanggar, itu akan membawa akibat baik di dalam dirinya sendiri maupun di dalam komunitas. Kira-kira kalau anak-anak melanggar norma yang berlaku itu dapat sanksi tidak? Dapat sanksi ataupun dapat hukuman. Nah, sekarang kita lihat pengertian dari norma masing-masing. Norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari.
yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tertentu yang bersumber dari kitab suci agama masing-masing. Ada berapa agama di Indonesia? Apa saja? 1, Islam, dua, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Iya, di Indonesia ada 6 agama. Sikap anak-anak bagaimana dengan kelima agama tersebut? Harus saling menghormati, harus saling menghargai. Paham? Ya. Ketika agama lain sedang beribadah, sikap anak-anak harus menjaga toleransi. Ya. Terus yang ketiga disebut sebagai norma kesusilaan, yaitu aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran hati nurani. Contohnya seperti apa norma kesusilaan? Jujur dari hati nurani anak-anak semua. Ketika ada ulangan yang harus anak-anak lakukan itu apa? Tidak boleh mencontek. Artinya anak-anak harus bersikap jujur. Ada lagi, anak-anak tidak boleh sombong. Ya, mentang-mentang anak-anak pintar, anak-anak bangga. Saya loh pintar, itu sudah namanya sombong. Menjaga perasaan orang lain itu termasuk contoh dari norma kesusilaan. Dan jenis yang keempat yaitu norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dari seluruh masyarakat. Nah, contohnya seperti apa norma hukum? Ya? Iya, di penjara itu sanksinya. Jika melanggar norma hukum, bisa dipenjara kurungan dan bisa dipenjara denda. Contohnya apa? Ketika anak-anak naik motor, anak-anak harus mematuhi tata tertib. Harus memakai apa? Yang ada di kepala? Helm. Itu mematuhi tata tertib lalu lintas. Selain itu apa norma hukum? Anak-anak tidak boleh apa? Mencuri. Kalau anak-anak mencuri, anak-anak ditangkap oleh masyarakat, otomatis anak-anak akan dibawa kemana? Ke kantor polisi. Anak-anak akan dikurung di situ.
menghormati orang lain. Itu pentingnya hak. Yang kedua, dapat menuntut hak sendiri, dapat menuntut hak anak-anak karena memperjuangkan hak-hak kita ketika hak yang harusnya kita dapatkan itu dilanggar. Anak-anak berhak menuntut. Ya, ketika di rumah anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, anak-anak berhak usul kepada bapak dan ibunya di rumah. Ketika di sekolah anak-anak tidak mendapatkan pengajaran dari bapak ibu gurunya, itu hak anak-anak untuk meminta kepada bapak dan ibu guru di sekolah. Itu yang dinamakan dengan hak. Sekarang kewajiban. Kebalikan dari hak. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan. Kalau wajib ya sifatnya harus. Ya. Nah, sekarang kita lihat pentingnya kewajiban. Yang pertama, menciptakan kehidupan yang harmonis. Yang kedua, mencegah adanya konflik. Yang ketiga, membangun masyarakat yang adil. Itu bedanya antara hak dan kewajiban. Contohnya adalah mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang dari siapa? Orang tua. Selain orang tua, siapa yang ada di rumah? Iya, keluarganya. Punya kakak? Punya adik? Tinggal dengan nenek kakek di rumah? Iya, itu hak anak-anak untuk mendapatkan kasih sayang di lingkungan keluarga. Ibu punya video, nanti kita tonton bareng-bareng. Memberi makan Anta 2000. Cukup deh, ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Sudah dilihat tadi? Sudah dipahami tadi? Coba, Ibu mau tanya. Kira-kira yang ada di dalam cerita itu tokohnya siapa saja? 1. Musa. 2. 3. Uma itu siapa? Ibunya Rara dan Musa. Nah, yang ada di dalam video tadi, yang anak-anak dapat itu apa? Siapa yang bisa? Iya, Sally, coba yang keras. Hak dan kewajiban anak di rumah. Iya, tentang adanya hak dan kewajiban anak-anak di rumah. Masih ingat apa hak? Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang wajib kita laksanakan. Nah, ini tadi contoh hak dan kewajiban anak-anak di rumah. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Nah, sekarang kalau sudah jelas, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tapi ini tugasnya kelompok. Nanti Ibu akan membagikan kertas plano di setiap masing-masing kelompok. Yuk langsung, kan sudah Ibu bagi tugas tadi. Bagi tugas. Dibuka bukunya kembali. Ya, dari suara Ibu tepuk 2 kali. Ya, dari suara Ibu dulu yang rapi. Ayo, dulu yang rapi. Ya, dengan suara Ibu letakkan alat
Siapa yang mau maju duluan? Ya. Keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok hak dan kewajiban. Ada yang mau ditanyakan nggak dari kelompok norma? Ayo, Nadira. Tolong berikan norma agama. Kemudian Nadira, norma agama. Contoh dari norma agama adalah menghargai agama lain. Untuk kelompok norma, kita apresiasi dengan tepuk apa? Tepuk salut. Yuk, untuk kelompok norma kita beri tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ayo, yang terakhir, kelompok H. Halo. Kita perhatikan kelompok H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Hak anak di masyarakat. 1. Hak bermain. 2. Hak mendapatkan keamanan. 3. Hak mengeluarkan pendapat. Hak anak di rumah. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan perhatian dari orang tua, dan mendapat uang saku dari orang tua. Hak anak di sekolah. Hak mendapatkan keamanan, hak mendapatkan ilmu, dan hak bermain. Demikian dari saya. Apakah ada yang mau bertanya? Saya Iya, Sally. mau bertanya. Contoh kewajiban hak anak di masyarakat. Contoh hak anak di masyarakat itu ada apa saja ya? Saya akan menjawab pertanyaan Sally. Contoh hak anak di masyarakat adalah hak bermain, hak mendapatkan keamanan, hak mengeluarkan pendapat. Demikian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kelompok terakhir, kelompok H, kita apresiasi dengan tepuk apa? Tepuk wow, keren. Yuk, untuk kelompok H, kita beri W, kita beri O, kita beri W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Keren loh. Iya. Untuk kita semua, beri tepuk masyarakat. Alhamdulillah, materi yang sudah Ibu sampaikan bisa anak-anak pahami. Mudah-mudahan bisa anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dengar suara Ibu tepuk satu kali. Dengar suara Ibu dulu yang rapi. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal yang harus anak-anak kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk anak-anak kerjakan. Ini tugas individu, bukan tugas kelompok. Yuk, yang sudah dapat soal langsung dikerjakan. Jangan lupa tulis nama dan kelas serta mata pelajaran. Iya, ini kurang. Fokus ke soal masing-masing, gak boleh contekan. Oke. 15 menit dari sekarang. Jangan lupa tulis nama kelas. Mana pulpennya? Sudah? Sudah. Kalau sudah dikumpulkan jadi satu
Jadi satu. Jadi satu. Kelompok norma. Ada yang terlewat? Sudah semua? Sudah. Baik. Selanjutnya adalah refleksi. Dari yang Ibu sampaikan, materi yang sudah Ibu sampaikan tentang norma hak dan kewajiban, apa yang dirasakan anak-anak? Senangkah? Bahagiakah? Atau sedih? Bahagia. Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan simpulkan materi pada kegiatan hari ini, yaitu tentang norma hak dan kewajiban. Norma adalah aturan ataupun ketentuan yang wajib dipatuhi baik oleh komunitas maupun oleh warga negara. Sedangkan hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan ataupun sesuatu yang wajib kita jalankan.